Kakak, boleh tahu nggak kakak, sebelum datang ke sini dengan hijab yang cantik ini, kakak memeluk agama apa dengan segala rasa hormat? Kristen. Keras aja nggak apa-apa kak. Kristen Protestan. Gereja di GBI. Oh iya, saya sampai GBI mana kakak? GBI Live. Hah? GBI Live. Di mana? Di Harapan Indah. Harapan Indah GBI Live. Elaine Live. Life, LIFE, life. Oh, siapa Yesus bagimu? Enggak, serius ini, serius, nggak apa-apa. Saya tanya dengan segala rasa hormat. Siapa Yesus bagimu? Yesus itu bagimu itu siapa? Udahlah Ustaz, saya hadatin aja. Oh nggak bisa, gue tanggung jawabnya berat daripada gue mati nanti ditanya. Enak aja. Ini juga kasihan nih orang. Kenapa saya harus tanya? Saya harus bikin seperti kajian dulu. Iya. Daripada nanti gue mati, gue di sana ditanya, lu tuntun orang sembarang aja. Nanti saya kena kak di atasmu. Jangan lu ngeri saya. Biarpun saya hitam dari Tanjung Priok ini. Ini Ambon tembak langsung ini, dari Batu Gantung langsung Tanjung Priok ini. Kita tidur di pos 8. Kok ada yang ketawa berarti tahu pos 8 juga tuh. Pos 8. Itu langsung ada yang menjawab, Bapak Ustaz. Wallahu Akbar. Tapi kita takut untuk barang-barang begini kakak. Kita paling takut, paling jaga betul begitu. Menurut kakak yang kakak baca selama ini di dalam Bible, itu berakibat kan? Ada akibat kan? Kalau kita ikut kebaktian, ya tak? Baca Bible, ya kan? Yesus itu menjadi siapa buat kita gitu? Juru selamat. Juru selamat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan oleh Allah berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana agama Islam pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Nuh, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Musa, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Isa, dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian selawat rangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
salah ayatnya. Yang mana terdapat di dalam surat Al-Ahzab ke-40, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Yang mana artinya Muhammad itu bukanlah bapa dari salah satu laki-laki dari kalian, melainkan dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Pemirsa yang dirahmati Allah, di awal tayangan video kita tadi, kita dapat menyaksikan bahwasannya di situ terlihat jelas bahwasannya ada seorang wanita yang berasal daripada Kristen Protestan, yang mana disahadatkan oleh Ustadz Kainama. Jadi di saat Ustadz Kainama menanyakan, siapakah Yesus bagimu? Lalu si wanita tersebut menjawab, sebagai juru selamat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus sebagai juru selamat, sebenarnya itu adalah kaum muslimin mengamininya. Karena sebagai juru selamat adalah tugas daripada nabi-nabi yang lain. Semua nabi di masanya adalah sebagai juru selamat bagi umat di masa dia hidup. Nabi Adam sebagai juru selamat kepada keluarganya. Nabi Nuh sebagai juru selamat kepada kaumnya. Nabi Ibrahim juga sebagai juru selamat kepada umatnya. Nabi Musa sebagai juru selamat kepada kaumnya. Begitu juga Yesus, seperti yang dijelaskan oleh si wanita tersebut, si wanita tadi, bahwasanya Yesus sebagai juru selamat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai juru selamat. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, karena tugas Nabi itu sebagai utusan Allah adalah untuk mengajarkan kepada manusia, untuk memberitahukan kepada manusia tentang apa yang boleh dikerjakan dan tentang apa yang tidak boleh dikerjakan ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tugas daripada para nabi. Jadi juru selamat itu maksudnya untuk menyelamatkan umatnya, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, perbuatan keji, ataupun perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kembali lagi kita sampaikan bahwasannya jika Yesus sebagai juru selamat
itu adalah benar adanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini Yesus sebagai juru selamat itu, jika kita membaca Alkitab, terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Yang mana di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini maksudnya adalah bahwa Yesus itu adalah sebagai juru selamat. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini karena Yesus berkata kepada umat, kepada murid-muridnya yang hidup di masanya, jalan itu maksudnya adalah memberikan contoh supaya untuk diikuti, supaya sampai ke tujuan. Memberikan contoh jalan mana yang dilalui supaya tidak sesat, supaya langsung sampai ke rumah Bapa. Kan itu maksudnya. Ini maksudnya ayat ini adalah Yesus itu sebagai nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ayat yang sebanding dengan ini juga terdapat di dalam Al-Quran. Di mana di situ dikatakan terdapat di dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Di situ dikatakan kul, tuhibunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Jadi jelas sekali, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Kul tuhibunallah fattabi'un, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Sama maksud ayatnya seperti Yohanes pasal 14 ayat 6. Sangat jelas sekali. Sama. Itu adalah tugas para nabi. Jadi para nabi, para rasul itu adalah untuk memberikan jalan supaya manusia tidak tersesat. Mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan, itu adalah tugas para nabi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian Yesus itu hanya seorang nabi
ditegaskan di dalam Alkitab juga. Yesus itu seorang nabi. Ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 11. Di mana situ dikatakan, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus, inilah Nabi Yesus, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Orang banyak di kala itu, di waktu Yesus hidup, bersaksi bahwa Yesus itu adalah seorang nabi ataupun sebagai juru selamat, yang mana merupakan tugas daripada nabi. Jadi di kala itu tidak ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ataupun sebagai Allah. Karena di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan Allah. Melainkan yang terdapat di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, orang-orang menjadi tersesat karena menyebut Yesus sebagai Tuhan, karena Lord yang artinya Tuhan di dalam bahasa Inggris, Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan arti menjadi Tuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana terdapat di dalam Alkitab John pasal 13 ayat 13, yang di situ dikatakan, you call me teacher and Lord, and rightly, to that is what I am. Nah, you call me teacher and Lord, bukan teacher and God. Yang mana di dalam Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kitab John pasal 13 ayat 13 ini menjadi Yohanes pasal 13 ayat 13, yang mana diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perdebatan yang sebagian umat Kristiani menyampaikan ayat ini sebagai kesaksian, sebagai pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Padahal jika kita kembali kepada Alkitab yang berbahasa Inggris, John pasal 13 ayat 13, situ teacher and Lord. You call me teacher and Lord, bukan teacher and God. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah jelas sekali bahwasanya tidak ada satu ayat pun yang berbahasa aslinya, baik itu Yunani maupun bahasa Inggris, yang menyatakan
yang mana dikatakan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tidak ada kecuali salah penerjemahan arti. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita kepada pernyataan si wanita yang mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah juru selamat. Itu adalah sangat benar sekali. Sangat benar sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika Anda ada berkeinginan ingin murtad dari Islam, berpikirlah. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Tidak ada. Jika Yesus sebagai juru selamat ataupun sebagai nabi utusan Allah, sangat banyak sekali terdapat di dalam Alkitab. Sangat banyak sekali. Salah satunya misalnya Yohanes pasal 5 ayat ke-36. Di mana di situ Yesus berkata, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian kepada aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, di kitab Yohanes pasal 5 ayat 36 ini sangat jelas sekali bahwasanya Yesus mengatakan, kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yesus mengatakan kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yang mana di pasal 5 ayat 36 tersebut Yesus mengatakan bahwasannya dia itu melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, yang diberikan Allah kepadanya. Dan tugas itu yang menjadi saksi bahwa dia adalah utusan Allah. Sangat jelas sekali. Yesus mengatakan bahwa dia sedang melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali bahwasannya Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai utusan Allah ataupun Bapa banyak terdapat di dalam Alkitab. Dan jika saudara tidak mengaku Yesus itu sebagai nabi, sebagai manusia, Alkitab, kitab suci kaum Kristiani menghukum Anda menjadi si penyesat atau antikristus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Di dalam Alkitab menyatakan bahwasanya jika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, melainkan Tuhan, maka dia adalah si penyesat. Ini terdapat di dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yang mana di situ dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Jadi jika Anda tidak mengaku bahwa Yesus yang datang itu adalah manusia, maka Anda penyesat dan antikristus. Karena jika manusia, sudah pasti bukan Allah. Manusia sudah pasti bukan Allah. Ini terdapat di dalam Alkitab. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah itu bukan manusia. Allah bukan manusia. Dan Allah bukan anak manusia. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Alkitab kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sama dengan Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 17. Yang mana situ dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha Isa ibnu Maryam Allah. Telah kafirlah orang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Ini sebanding dengan kitab Yohanes tadi. Sebanding dengan kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia adalah si penyesat dan antikristus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Yesus itu hanyalah sebagai juru selamat ataupun hanya seorang nabi, sebagaimana telah kami paparkan ayat-ayat yang berdasarkan Al-Quran, ayat-ayat yang berdasarkan Alkitab, bahwasanya ada kesamaan antara Al-Quran dan Alkitab mengenai kedudukan Yesus Kristus. Yang mana Yesus adalah seorang nabi atau penjuru selamat utusan Allah, itu adalah benar adanya. Tetapi Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Karena Al-Quran dan Alkitab membantahnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kuatkan terus, teguhkan terus
keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Hanya agama Islam sajalah agama para nabi-nabi. Yesus Kristus seorang Muslim, sama seperti kita. Yesus Kristus menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Terdapat di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sangsi, jangan bimbang, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Agama Islam ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Saf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya dialah Allah, dialah yang telah mengutus utusannya yang membawa agama yang benar, yang akan dimenangkan atas segala agama-agama yang lain. Walaupun orang-orang yang menserikatkan Allah, yang menyekutukan Allah, tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, yakinkan, teguhkan, kuatkan, hanya Islam sajalah agama yang benar. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.